Shalom semua, banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, haleluya. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Ciputat Mega Mall pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita, sama-sama kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru bagi kami. Hari ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah sukacita kami boleh mengalir Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, memulihkan setiap hati. Dan biarlah hari ini Tuhan kami bawa hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang percaya siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari tepuk tangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji kebesaran Tuhan, haleluya.
kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan
Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Biar musik saja, mari sembah Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah ya Tuhan. Karena segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah saja, Yesus Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, saya percaya saudara dan saya mempersiapkan diri hari ini untuk diberkati Tuhan. Saudara memberikan waktu saudara untuk mencari Tuhan, meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, baik lewat firman, pujian, dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saya berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami datang kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami
Karena hidup kami inilah persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan memberkati persembahan kami ini. Dan Engkau mengubahkan persembahan kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu, tangan kuasa-Mu turun atas kami. Biarlah setiap firman yang datang kepada kami, firman yang mengubahkan, firman yang membentuk, firman yang mendaur ulang, firman yang menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan. Berikan kami pemahaman pengertian akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyingkapan dan pewahyuan firman terjadi atas kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu menjadi kehidupan yang baru dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berbicara pada pagi hari ini buat kita semua, yaitu mengenai kuasa perkataan. Kuasa lidah, kuasa perkataan. Saudara-saudara, ada seorang penemu, yaitu orang Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto membuat suatu riset mengenai air di sebuah botol. Dan dia membuat 3 botol. 1 botol, 2 botol, dan 3 botol. Dan botol yang pertama selalu dia kutuki dengan perkataan yang negatif, dengan kata-kata jorok, dengan sumpah serapah, dan dengan juga musik hingar-bingar, rock and roll, kira-kira seperti itu. Botol yang kedua, setiap hari dia berkati, setiap hari dia doakan, setiap hari dia perkatakan perkataan yang baik. Dan yang botol yang ketiga dibiarkan begitu saja. Setelah beberapa bulan kemudian, botol yang pertama yang dibuat oleh Masaru Emoto, botol yang pertama menjadi hitam, menjadi pekat dan tidak karuan. Itu menunjukkan bahwa ketika dia memperkatakan kata-kata kutuk dan kata-kata kotor kepada air yang ada di dalam botol, berubah warna jadi hitam. Tetapi botol yang kedua, setelah dia berkati, dia doakan, dia berikan musik yang harmonis, dan apa yang terjadi? Air itu bertambah bening, bertambah berjernih sedemikian rupa. Dan air yang dibiarkan begitu saja, biasa tambah lama tambah lumutan. Itu menunjukkan dari penemuan Masaru Emoto ini dalam riset penelitiannya membuktikan bahwa kuasa perkataan itu sangat menentukan. Mari kita lihat Alkitab kita sekarang di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan Bapak Ibu, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup kita ditentukan oleh lidah kita. Hidup masa depan kita ditentukan oleh lidah kita. Oleh sebab itu kalau engkau berhati-hati menjaga lidahmu, berhati-hati memakai lidah kita, maka engkau akan melihat hal-hal yang baik akan terjadi ke depan. Tetapi apabila kita gagal menguasai lidah kita, apabila kita gagal menjinakkan lidah kita, maka kita akan gagal juga dalam kehidupan kita. Ayat ini, Amsal 18 ayat 21, kita hubungkan kembali kepada bangsa Israel, di mana mereka sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ada makna yang penting
kita ambil dari ayat ini kepada kita secara pribadi untuk melihat apa akibatnya di masa depan buat kita. Saudara-saudara, Amsal 18 ayat 21 tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Dan ternyata semua yang keluar dari mulut kita itu diresponi Tuhan dengan serius. Oleh sebab itu Bilangan pasal 14 ayat 27 berkata, berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku, sebab segala yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Perhatikan, pertama, sungut-sungut di hadapan Tuhan itu satu kejahatan. Anda bersungut-sungut terhadap pendeta, Anda bersungut-sungut terhadap pengerja, pelayan, Anda bersungut-sungut tentang suami, tentang istri, Anda bersungut-sungut tentang siapa saja, itu didengar Tuhan dengan serius. Dan dikatakan sungut-sungut yang negatif itu, yang tidak dikehendaki Allah itu, disebut Alkitab itu adalah sebuah kejahatan. Yang kedua, perhatikan ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Perhatikan yang kedua, ternyata kalau engkau berbicara kotor, berbicara sumpah serapah, berbicara kebun binatang, berbicara negatif, itu akan ditimpakan Tuhan kepada dirimu sendiri. Karena Tuhan sangat meresponi dan menanggapi semua perkataan kita dengan serius. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati jaga mulut kita, jaga lidah kita, supaya tidak asal berbicara. Biarlah engkau menjadi orang Kristen yang sanggup memiliki penguasaan diri untuk menguasai lidah kita. Mungkin engkau berkata dan saya berkata, aku tidak bisa menguasai lidah saya. Seperti Yakobus pasal 3 ayat 8, siapa yang bisa menjinakkan lidah? Perhatikan Bapak Ibu, hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita bisa menjinakkan lidah. Hanya Roh Kudus yang sanggup. Perhatikan baik-baik, apa yang kau katakan diresponi Tuhan serius. Saya berdoa, kalau engkau sudah banyak memperkatakan hal negatif tentang suamimu, tentang istrimu, bahkan kata-kata sumpah serapah sudah banyak keluar dari mulutmu untuk anak-anakmu, aku berkata di dalam nama Yesus kepada sidang jemaat Tuhan, cabut dalam nama Yesus semua perkataan negatif, cabut dalam nama Yesus kuasanya, dan batalkan semua akibat-akibatnya. Mulai perkatakan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada usaha pekerjaanmu, kepada masa depanmu, perkatakan kata-kata berkat. Jadilah orang Kristen yang profetik, berdoa dengan bernubuat untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk masa depanmu. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, Allah mendengarkan semua ucapan kita di masa lalu, di masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tuhan serius mendengarkannya, dan Dia akan menimpakannya kepada kita. Saudara-saudara, menjinakkan lidah hanya kuasa Roh Kudus. Saudara sebagai orang Kristen, berapa besar engkau butuh Roh Kudus untuk menerangi seluruh panca inderamu? Kalau engkau memiliki kesadaran betapa penting Roh Kudus dalam hidupmu, maka engkau akan mencari Tuhan setiap hari, akan berseru kepada Tuhan setiap hari, dan akan berserah kepada Tuhan setiap hari. Engkau tidak mau tahu lagi dengan keadaanmu. Jangan engkau katakan, kenapa hidupku seperti ini, kenapa anak-anakku seperti ini, kenapa tambah sulit kehidupan saya, kenapa tambah susah kehidupan saya. Ingat, cek, apakah engkau oleh karena kuasa perkataan di masa lalu, keadaanmu, kehidupanmu itu oleh karena perkataanmu, oleh karena kebiasaanmu ngomong sembarangan. Oleh sebab itu saya katakan pada pagi hari ini,
supaya engkau mencabut semua kuasa perkataan yang negatif yang kau ucapkan di masa lalu. Mulai engkau bertindak dengan hati-hati dengan ucapanmu. Kalau engkau berkata, aku sudah doa, aku sudah puasa, tetapi aku tambah miskin. Aku sudah berdoa, aku puasa, tetapi aku tetap sakit-sakitan. Saya perkatakan di dalam nama Yesus sebagai hamba Tuhan, cek ucapan-ucapanmu di masa lalu, cek sikap hatimu di masa lalu. Apakah itu menyakiti hati Tuhan? Sekarang berdoa kepada Tuhan, mencabut semua perkataan negatif, niat-niat jahat di masa lalu, batalkan semua akibatnya, dan mulai perkatakan kebenaran. Mulai doa profetik untuk dirimu. Saya percaya keadaanmu akan berubah. Engkau yang sakit akan disembuhkan, engkau yang miskin akan diperkaya, engkau yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan. Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saya percaya firman ini engkau renungkan siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat Tuhan, GBI yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah engkau menjadi orang Kristen yang berdampak lewat perkataan dan perbuatanmu. Firman Tuhan Matius 12 dikatakan apa? Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara-saudara perhatikan, semua perkataan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, engkau kelak akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan sebelum di hadapan Tuhan penghakiman itu nanti, masa sekarang ini, perkataan kita, perbuatan kita akan menghukum kita dan membenarkan kita. Saya katakan tadi, kenapa kehidupan saya seperti ini? Mungkin engkau bertanya, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa ekonomi saya seperti ini? Sadar tidak sadar seringkali itu karena ucapan kita, saudara-saudara. Perhatikan dikatakan ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Perhatikan, betul sudah. Penggenapan firman Tuhan kepada orang Israel, Bilangan 14 ayat 27-28. Tuhan tidak maha penghukum. No. Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih, dan maha penyembuh, maha pemberi. Tetapi kenapa hidup kita sebagai orang Kristen menjadi susah dan gelisah, takut, dan lebih takut kepada corona daripada Tuhan? Seringkali karena ucapan mulai yang menghukum engkau. Ucapan mulai yang menghukum usaha pekerjaanmu. Ucapan mulai yang menghukum keluargamu. Ucapan mulai yang menghukum keadaanmu. Bukan karena setan, tetapi karena ucapanmu. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya pertegas sekali lagi, cabut perkataan yang negatif terhadap istri, suami, anak-anak, usaha pekerjaan, dan masa depanmu. Batalkan semua. Perkatakan yang baik. Mulai pagi dan sampai malam, perkatakan kata-kata profetik. Jangan katakan kok aku tambah susah. Itu karena perkataanmu. Engkau yang menghukum dirimu sendiri. Engkau yang menghukum keluargamu. Firman Tuhan dengan jelas, menurut ucapanmu engkau dihukum, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jagalah mulutmu, jagalah lidahmu, mintalah Roh Kudus supaya engkau bisa menguasai mulut dan lidahmu, supaya hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 yang ke-10 dikatakan apa, saudara-saudara? Saya bacakan buat kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, kalau engkau pengen hidup lebih lama, kalau engkau melihat hari-hari yang baik, kalau engkau mau melihat masa depan penuh harapan dari Tuhan, firman Tuhan berkata, jaga lidahmu terhadap yang jahat,
Jaga lidahmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga seluruh panca inderamu supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mendengar semua apa yang keluar dari mulut lidah kita. Dan Tuhan merespon itu dengan serius dan akan menimpakan itu kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jaga lidahmu. Kalau engkau mau menggenapkan firman, umur manusia 70 sampai 80, jaga lidahmu. Saya mau sebagai orang Kristen, engkau dan saya menggenapkan firman Tuhan. Tidak ada yang mati muda di bawah umur 70 tahun. Tapi kita menggenapkan semua umur 70 sampai 80 tahun. Karena saya percaya, kalau engkau menjaga bibir mulut lidahmu, karena menurut ucapanmu engkau dihukum dan dibenarkan. Firman Tuhan sangat jelas. Engkau harus terus mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata nubuatan kepada dirimu, kepada keluargamu, usaha pekerjaanmu, dan masa depanmu. Haleluya. Dan saya percaya itulah yang akan terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kita, jaga lidahmu. Jangan ada ucapan kotor, kata-kata kotor. Perhatikan peringatan ini. Efesus 4 ayat yang ke-29. Apa dikatakan? Ini peringatan buat kita. Peringatan buat kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulut. Firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan ada perkataan yang kotor, yang jahat, sumpah serapah, kutuk, jangan keluar dari mulutmu sebagai orang Kristen. Tapi perkatakanlah firman, perkatakanlah puji-pujian, mazmur. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan kita yang luar biasa itu. Maka itu juga akan ditimpakan Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Biarlah Tuhan nyata lewat kehidupan kita. Saudara-saudara, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, saya ulang, siapa yang bisa menjinakkan lidah? Saya bacakan firman ini buat kita. Dikatakan begini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Engkau pakai dengan caramu, kekuatanmu, tidak bisa. Sekali lagi saya katakan, hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Kalau engkau melekat tinggal kepada Tuhan, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, seperti pemazmur berkata, kalau engkau merenungkan firman siang dan malam, yang ada di dalam hatimu hanya firman, janji-janji Tuhan, maka hatimu ini akan meluapkan manifestasi firman dari mulut kita. Saudara-saudara, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jagalah hatimu. Firman Tuhan berkata, jagalah hati. Sadarkah engkau? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau engkau mau hidup, jaga hatimu. Dari dalam hatimu ini terpancar kehidupan. Dengar Bapak Ibu, hati adalah cermin kehidupan. Kalau di dalam hatimu penuh sampah, kutuk, sumpah, serapah, kemarahan, kebencian, berarti engkau menyimpan sampah. Yang termanifestasi dari mulutmu pasti kebencian dan kemarahan. Tetapi kalau engkau menjaga hatimu dengan murni, ada kehidupan. Perhatikan, apakah kehidupan yang ada di dalam hatimu termanifestasi dari mulutmu, pasti itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kematian yang ada di dalam hatimu, kematian juga termanifestasi. Ada istilah berkata, input seseorang mempengaruhi outputnya. Kalau inputmu firman, inputmu kebenaran,
inputmu kebaikan, maka outputmu juga akan benar dan baik. Saudara-saudara, mari jaga. Renungkan firman Tuhan. Yang pertama yang bisa menolong kita menjinakkan lidah, Roh Kudus. Yang kedua, merenungkan firman. Menghidupi firman. Mendeklarasikan firman. Hanya itu yang sanggup menolong kita. Tanpa engkau mendisiplin dirimu membaca Alkitab, merenungkan firman, menghidupi firman, mendeklarasikan firman, tanpa engkau disiplin melakukannya, tidak ada kehidupan yang benar dan lebih baik ke depan. Tetapi saya percaya sebagai hamba Allah, ketika engkau mendisiplin dirimu, merenungkan, menghidupi, mendeklarasikan firman. Firman Tuhan berkata, Daud berkata, engkau seperti pohon yang ditanam dekat aliran air. Kau menghasilkan buah, kau berdampak, engkau berfungsi, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Biarlah engkau dan saya terus menjagai bibir mulut lidah kita. Pak, Bu, hati ini bukan tempat sampah. Orang yang tinggal dekat sampah pasti sakit-sakitan. Buang semua sampah. Sampah apa, Pak? Kemarahan, kebencian, dengki, iri hati. Engkau lihat temanmu iri, ganti motor iri, beli mobil iri, beli rumah iri. Ada kemarahan-kemarahan yang tidak jelas dalam hidup kita. Itu sampah, Pak, Bu. Itu sampah yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu sampah yang menghalangi Tuhan untuk memberkati kita. Sekarang sebagai orang Kristen aku katakan, buang semua sampah. Supaya doamu didengar oleh Tuhan. Supaya perkataanmu berkuasa. Semua penyakit, semua setan tunduk di bawah otoritas kita. Karena engkau menjaga hatimu. Firman Tuhan berkata, ini adalah sumber kehidupan. Jaga hatimu. Jaga lidah. Perhatikan, antara hati dengan lidah itu hanya sejengkal. Berarti harus ada kesepakatan. Hati kita harus bersih, maka yang keluar juga yang bersih. Kalau hatimu penuh berkat, yang keluar juga kata-kata berkat. Saya mau semua jemaat yang ada di tempat ini berfungsi. Mungkin engkau berkata, aku tidak punya jabatan di gereja, Pak. Sekalipun engkau tidak punya jabatan, tetapi engkau harus berfungsi. Tidak ada penonton di gereja. Engkau harus melibatkan diri jadi pemain. Rekan kerja gembala. Engkau sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Engkau rekan kerja gembalamu. Engkau harus turut serta berkata kepada gembalamu, dengan Bapak Gembala kami akan menyelesaikan visi misi yang ada. Itu yang harus akan terjadi. Kalau engkau ada di gereja ini berfungsi walaupun tanpa jabatan, saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Manifestasi roh akan dinyatakan. Sebagai terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah hasilkanlah buah dalam kehidupan kekristenan kita. Ada 3 buah. Yang pertama, hasilkanlah buah pertobatan setiap hari. Yang kedua, hasilkanlah buah roh. Yang ketiga, hasilkanlah buah pelayanan. Saya tidak mau Anda menjadi penonton, tetapi engkau semua rekan kerja Bapak Gembala untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Lihat di luar sana, masih banyak orang yang perlu diselamatkan, butuh Tuhan. Siapa yang akan diutus? Gereja Tuhan harus menjadi terang ke sana. Pergi, jangan hanya banyak tahu kebenaran. Engkau pergi memberitakan, nyatakan imanmu, tindakan imanmu engkau nyatakan di luar sana. Karena semua penyakit dan setan harus tunduk kepada kita, karena itu bawahan kita. Oleh sebab itu, mari kita menghasilkan buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini akan membawa dampak dalam kehidupan kita, sehingga engkau bisa bernyanyi, apapun yang terjadi dalam kehidupanku ini, aku tidak perlu takut,
Karena Tuhan di pihakku, karena Tuhan pembelaku, Tuhan bersamaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini sidang jemaatmu sudah menerima firman. Biarlah firman itu tertanam di dalam lubuk hati mereka. Dan setiap firman yang datang kepada mereka menghasilkan buah yang lebat. Dan hidup mereka diubahkan dan semakin serupa dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya. Karena menurut ucapan mereka, mereka dibenarkan. Menurut ucapan mereka, mereka dihukum. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dalam hidup mereka. Berkati Bapak Gembala, berkati seluruh sidang jemaat, berkati semua pelayan di gereja ini. Mereka satu hati, satu roh, satu tujuan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Kuasa Tuhan dan urapan Tuhan turun atas mereka, menjadi gereja yang unity di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Pendeta Yoel Gultom dari Kota Pekalongan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Bapa, kami boleh ya Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Bapa, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman ya Tuhan yang boleh kami dengar ya Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan rema dalam hidup kami, sehingga kami ya Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap pelayanannya ya Bapa. Engkau perluas lagi ya Tuhan hikmat yang daripada Tuhan Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan. Dan Engkau juga kiranya memberkati ya Bapa keluarganya ya Tuhan, dan biarlah dimanapun dia melayani nama-Mu ya Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan kami sehati, kami mau berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami terkasih Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, beserta keempat wakilnya, kepada gembala rayon kami Bapak James Selo Pranoto, dan juga kepada Gembala cabang kami Pak Tony Arif. Tuhan terima kasih Engkau juga memberkati ya Tuhan gembala-gembala kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan urapan yang dahsyat ya Tuhan Engkau tambah-tambahkan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Visi misi yang daripada-Mu ya Tuhan kiranya Engkau boleh taruh di hati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan boleh semakin dikuatkan dalam iman percaya kami ya Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan di GBI Ciputat Mega Mall maupun Pamulang ya Tuhan. Bapak Engkau kiranya memberkati ya Tuhan semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak berkat-Mu tercurah ya Tuhan atas setiap jemaat kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan mungkin ada jemaat-Mu yang sakit ya Bapak. Ada yang mengalami pergumulan ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapak semuanya Tuhan Engkau tolong ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan, sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau Allah ya Tuhan yang akan ya Tuhan memberikan ya Tuhan berkat dan juga jalan keluar yang terbaik ya Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan biarlah lawatan-Mu turun atas bangsa kami. Shalom untuk Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Bapa Indonesia ya Tuhan dicurahkan ya Tuhan roh pertobatan ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa ya Tuhan boleh diselamatkan ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan dari Sabang sampai Merauke mereka semuanya ya Tuhan boleh mendengar ya Tuhan kebenaran yang daripada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan pemulihan terjadi lebih lagi atas bangsa kami, baik itu dalam bidang ekonomi ya Tuhan ataupun pandemi ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau saat ini ya Tuhan pandemi COVID ya Tuhan sudah mulai menurun ya Tuhan atas bangsa kami. Dan kami tahu dan kami percaya ya Tuhan COVID ini ya Tuhan pasti ya Tuhan
diselesaikan ya Tuhan. Tidak ada lagi ya Tuhan atas Indonesia ataupun di bumi ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan, beserta wakil ya Tuhan, dan para menterinya ya Bapak. Biar kiranya ya Tuhan Engkau memberkati juga pemerintahan pusat sampai tingkat daerah Tuhan. Oh Bapak, kami percaya ya Tuhan pemimpin-pemimpin ini akan Engkau berkati ya Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang korupsi ya Tuhan. Biarlah melalui pemimpin-pemimpin ini tangan-Mu bekerja ya Bapak. Biarlah ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan boleh menjadi bangsa ya Tuhan yang dimerdekakan baik dalam ekonominya ya Tuhan, semakin meningkat ya Tuhan, dan pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah kasih-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Kami percaya apapun yang kami doakan Tuhan, Engkau ya Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Mari kita berdiri dan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan, kasih dari Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin.